Jujur gue nggak nyangka loh, ternyata power bank kayak gini itu praktis banget ya. Bikin kita tuh nggak usah ribet lagi gitu bawa kabel. Oke, and 2 and 3. Okay, yo, what's up guys, and welcome back to Bastion.tech YouTube channel. Sama gue Marvin, dan yes, back at the studio again, finally. Dan di video kali ini kita bakal bahas power bank nih. Dan ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari ya iPhone baru ya, iPhone 16. iPhone 15 pun masih cocok buat yang pakai Samsung juga. Dan ini dari Anker, dan Anker sendiri ngebikin sebuah lini produk barunya namanya Anker Zolo, yang mana secara harga dia lebih terjangkau, tapi kualitasnya tetap kualitas ala Anker, yang mana paling top ya kalau ngomongin power bank. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Kita mulai aja videonya. Let's go. Oke, so ini dia produknya ya, kalian bisa lihat di sini Anker Zolo ya, di samping tulisan branding Ankernya. Dan perbedaan utama kalau kalian lihat adalah di power banknya. Kalau kita zoom in sedikit di bagian logonya, dia ada tulisan Z ya di samping branding Ankernya. Nah, ini bisa dibilang seri yang lebih terjangkau. Dan di sini gua ada 3 pilihan. Satu yang 10.000 mAh, kedua ada 20.000 mAh, dan yang ketiga ini gua nggak tahu karena nggak ada gambarnya. Tapi ini kelihatannya juga sama 10.000 mAh. Cuma packagingnya aja yang agak berbeda ya. Nah, power bank ini bakalan bagus buat kalian yang pakai iPhone ya, terutama yang iPhone 15 series, iPhone 16, dan juga buat yang pakai Samsung, terutama karena dia chargingnya udah bisa sampai 30 watt. Kita buka dulu aja. Oke, jadi ini dia untuk Anker Zolo Power Bank. Dan ya di dalam boxnya kita dapat si kabel-kabel ini juga, yang mana sebenarnya nggak kepake karena setiap power banknya ini udah ada kabel built-in juga ya, seperti yang kalian bisa lihat ya. Di sini ada kabel yang sewarna dengan power banknya, dan kabelnya pun juga keren ya. Kalau kita lihat ini kabelnya juga braided nih. Dan klaimnya Anker, ini kabel ini udah dites 10.000 kali ditekuk ya, dan ini masih aman. Yang dia bilang katanya bisa sampai 4 tahun lah minimal untuk umurnya, dan gue sendiri percaya ya, karena kualitas produk-produknya Anker ya udah jelas gitu loh. Dan kalau kalian cek juga di sini tuh dia ada yang 10.000 mAh sama ya, secara packaging aja yang dia beda. Yang mana tadi kalau kalian lihat yang 10.000 biru ini packagingnya kayak gini. Ini kemungkinan untuk packaging kalau kalian beli di toko offline. Sedangkan yang warna hitam, ini packagingnya polos ya, cuma tulisan Anker Zolo aja. Dan ini kemungkinan ya kalau kalian yang belinya online. Dan yang tengahnya sendiri ini yang kapasitasnya itu di 20.000 mAh, jadi lebih gede juga. Nah, ini untuk secara perbandingan side by side-nya, yaitu ya lebih gede sedikit dan lebih lebar juga. Oke, untuk pilihan ports-nya, sambil tadi udah kelihatan ya, kita dapat satu buah port USB Type A. Yang ini bisa sampai 22,5 watt. Dan yang satu lagi, ini portnya USB Type-C, ini bisa sampai 30 watt. Dan ini juga udah di cover sama Power IQ ya, yang mana itu adalah protokolnya Anker. Jadi dari segi smart chargingnya itu juga pasti aman. Ada multi protection juga untuk dia punya perlindungan ya, voltase tinggi, overcharging, semua dijamin aman. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, ini memang tadi kayak gue bilangnya ada yang 10.000, ada yang 20.000, tapi gimana sih cara hitungnya? Sebenarnya simple, cara menghitungnya adalah kalau kalian lihat ya, di setiap baterai, ini tuh ada status kapasitas baterainya, tapi tulisannya tuh WH. Nah, kalau kita cari di sini yang 10.000 mAh, ini total cell capacity-nya tulisannya kan 10.000. Tapi kalau kita cari lagi battery capacity, nah dia tertulis nih, ada 5.000 mAh, 7,4 volt DC, 37 watt hour. Jadi dia itu menggunakan 2 cell series, ya 2 sel di seriin. Nah, ini kalau kalian mau hitung sebenarnya gampang. Jadi kalian tinggal cek aja berapa watt hour, which is di sini 37 Wh, dikaliin 1000. Ya, berarti 37.000, dan itu dibagiin sama si voltasenya. Nah, voltasenya tadi kan 7,4 volt DC, tapi sebenarnya ini 2 cell. Berarti kalau kita bagi 2, harusnya hitungannya itu 3,7. Makanya tadi 37 watt hour dibagi ke 3,7 volt, jadi hasilnya adalah 10.000. Kurang lebih seperti itu hitungannya ya, kalau kita matematika pasar. Seperti yang gue bilang, pokoknya USB-C-nya dia bisa 30 watt, dan si USB-A-nya dia itu di 22,5 watt. Tapi kalau kalian pakai total output ya, dua-duanya dia itu jadi 15 watt aja maksimum per outputnya. Nah, di sini juga ada logo-logo ya, pesawat dan segala macamnya. Cuma sekali lagi gue ingetin, kalau kalian yang pengen pakai power bank atau bawa power bank ke pesawat, limitasinya adalah di WH.
ya di WH, bukan di mAh-nya. Jadi di WH-nya tadi kapasitasnya maksimal kalau kalian mau bawa ke pesawat itu di 100 WH. Di atas itu nggak boleh. Dan ini powerbank 10.000 mAh itu kan 37 WH, sedangkan yang 20.000 ini dia itu di 74 WH. Ya gampangnya dikaliin 2 aja. Ya. Jadi ya aman, bawa 20.000 ke pesawat itu masih aman. 20.000 lebih, bahkan 26.000 pun gue sering bawa produk Anker yang 737, itu juga aman banget dibawa ke pesawat. Nah ngomongin chargingnya sendiri, kan klaimnya Anker ini bisa sampai 30 watt. Nah gue akan coba tes dengan alat gua. Ini ada USB-C watt meter dan gua lagi coba ngabisin baterai iPhone gua, dan ini gua akan kasih kalian lihat ya berapa watt maksimumnya. Dan biasanya untuk nunjukin kalau power bank ini tuh kualitasnya oke, dia itu bisa stabil. Ngecas misalnya stabilnya di 15 watt, di 20 watt, dia akan stay di situ. Nggak naik turun, nggak turun sedikit, naik sedikit gitu, nggak stabil. Biasanya kalau baterainya kurang oke, dia itu akan naik turun ya wattnya itu ya, dan itu bikin baterai kita jadi ya gitu, bisa cepat panas, bisa bikin battery health-nya juga nggak bagus. Oke, langsung saja kita tes. Yang pertama gue lakuin ke iPhone 15 Pro Max gue yang sekarang lagi lowbat di 7% ya. Nah, balik lagi klaimnya Anker itu 50% dalam 30 menit. Nah, untuk 10 menit pertama kita langsung lihat ya. Dia langsung ngisi 21% dari 7% ke 28%. Lanjut 20 menit itu udah 46%, yang artinya hampir 50% ya, nggak nyampe 30 menit. Dan bener aja di posisi 25 menit itu udah 55%. Jadi lebih cepat dari klaimnya Anker. Dan kalau kita cek di 30 menit itu udah masuk di 62%-an. Dan ketika gue cek juga watt maksimalnya itu memang di 25 watt ya, sesuai sama speksnya iPhone 15 Pro Max. Dan ini cuma terjadi memang di 20% awal aja. Setelah 20% itu wattnya turun ke sekitaran 18-an aja. Karena gue penasaran, gue tes lagi ke iPhone 15 Plus yang ada di studio, dan di sini gue dapat hasil yang kurang lebih sama ya. Dan emang kalau dicek kapasitas baterai keduanya juga mirip-mirip sih. Jadi secara kesimpulan Anker bisa lebih baik dari klaim yang mereka tulis. Nggak lupa gue juga cobain tes di HP lain kayak misalnya Samsung, itu kompatibel dengan super fast chargingnya ya, yang stabil di 25 watt. Kemudian HP-HP lain juga kita sempat tes, misalnya di Xiaomi itu bisa 22,5 watt ya fast charging juga. Oppo atau Realme itu kompatibel dengan fast charging standarnya cuma 18-19 watt, dan Vivo itu ternyata kompatibel dengan flash charge-nya up to 22,5 watt kayak yang ada di Xiaomi. Dan selain itu pun kabel ini juga bisa dipakai buat ngecas power bank-nya ya. Nah, kita coba deh sekarang. Nah, kelihatan nggak tuh? Tulisannya 19,8 watt ya. Yang masuk atau yang keluar, ada arah keluarnya tuh ke si power bank-nya. Nah, yang artinya untuk input, untuk ngecas power bank-nya ini bisa sampai 20 watt. Nah, tapi untuk output, untuk ngecas output maksimal itu bisa sampai 30 watt. Nah, di power bank-nya sendiri ini juga ada si persentasenya. Jadi ada LCD-nya ya di bagian tengah layarnya ini, yang mana dia integrated, nggak ada layar-layar bolong kayak gitu. Jadi kalau kayak yang putih ini dia di bawah kacanya langsung nyambung, dan ini juga jadinya seamless banget. Sama juga yang warna biru juga ada nih ya, kalau kita lihat ya. Tuh. Dan ya kapasitasnya sendiri memang cukup kecil nih ya, makanya nanti kita pengen coba lihat apakah dia bisa pump daya dengan maksimal nih ya. Dan gue sendiri jujur, gue tuh kemarin waktu gue ke Paris ya sama Samsung, sempat minjem Anker power bank punyanya Om Moldi, sobat HP. Dan power banknya itu adalah Anker juga, tapi bukan yang Zolo, karena ini yang paling baru. Power bank dia itu punya kabel, tapi kabelnya bukan yang kayak gini, kabelnya tuh kayak ngegantung doang. Dan di satu sisi gue suka. Kenapa? Karena ya kita nggak usah bawa kabel lagi gitu ya, kita tinggal pakai aja. Dan sekarang ya semenjak semua device sudah rata-rata USB-C, ya dengan kabel USB-C bawaannya ini kita bisa ngecas semua device. Dan ini pun ya bentuknya enak karena kita digantung begini ya, jadi kita bisa diselipin aja di bagian manapun di tas kalian, digantung di misalnya kalian nggak ada gantungan lain, itu bisa digantungin dengan si kabelnya ini. So guys, itu tadi Anker Zolo, highly recommend kalau kalian nyari power bank buat iPhone, buat Samsung, dan pastinya buat HP-HP lainnya. Dan ini cocok banget buat jadi daily carry ya, karena bisa dibawa sehari-hari. Dan ukuran yang 20.000 mAh-nya pun menurut gua nggak terlalu sebesar 20.000 mAh pada umumnya. Dan ya kalau ngomongin Anker, kualitasnya udah pasti terjamin, garansi juga
sampai 18 bulan, dan warnanya ini ada 4 warna totalnya. Ada putih, hitam, biru, dan yang gua nggak pegang di sini ada warna pink buat cewek-cewek. Nah, harganya untuk yang 10.000 mAh ini starting dari 300 ribuan aja. Dari tadi kita bilang terjangkau, tapi belum ngomongin harganya ya. 300 ribuan doang guys. Kalian dapat kualitas produk Anker tadi ya, dengan pakai baterai yang menggunakan chemicalnya LiCOO2 yang mana pakai cobalt. Kualitasnya lebih bagus ya pastinya. Jadi ya dicek aja, nanti linknya gua taruh langsung di kolom deskripsi di bawah paling pertama kalau kalian pengen cari power bank buat gadget kalian. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya dikasih jempol. Jangan lupa subscribe ke Best YouTube channel, dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Ciao. iPhone 16. Tapi warnanya nih pastel-pastel kan. Harusnya lebih tua dikit gitu ya. Next lah mungkin Zolo tipe 2. YOLO.